Hai, selamat datang di English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sahabat English Chat semua, saya ingin membahas 3 cara untuk mengungkapkan future plans. Yang dimaksud dengan future plans di sini adalah rencana yang akan kita lakukan entah besok, entah lusa, entah akhir minggu, ataupun minggu depan, atau bahkan bulan depan. Ya, sebenarnya sih ada cukup banyak cara untuk mengungkapkan future plans. Tetapi 3 pola atau 3 cara yang akan kita bahas hari ini sangat lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari. Ketiga cara itu adalah 1. Will diikuti dengan bentuk dasar dari kata kerja. Kedua, kita bisa juga menggunakan be, going to. Dan ketiga, present continuous, verb ing. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai 3 pola untuk mengungkapkan future plans ini, seperti biasa silahkan untuk subscribe dan tarik loncengnya supaya sahabat English Chat semua bisa mendapatkan update video-video terbaru dari English Chat. Nah, kita mulai dari pola pertama atau cara pertama, yaitu will diikuti dengan bentuk dasar dari kata kerja atau biasa disebut dengan verb one atau base form. Nah, kita akan menggunakan will kalau kita bicara mengenai apa yang disebut dengan spontaneous plan, rencana spontan. Apa sih yang dimaksud dengan rencana spontan? Maksudnya begini, misalnya nih, kalau kita ditanya seseorang, what are you going to do this weekend? Apa rencanamu minggu ini? Kalau kita ketika ditanya tidak mempunyai rencana apapun, dan ide tentang apa yang akan kita lakukan itu muncul secara spontan saat itu juga, maksudnya saat ketika ditanya, kita akan menggunakan will. Misalnya, kita bisa menjawab dengan, well, I don't know, maybe I will go fishing. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin saya akan pergi memancing. Nah, kalau kita mengatakan maybe atau I don't know, itu artinya sebenarnya sebelum ditanya, kita nggak punya rencana apa-apa. Dan ide soal memancing itu munculnya ya saat itu juga ketika kita ditanya itu. Maka itulah yang disebut dengan spontaneous plan. Nah, ini adalah contoh jawaban yang lain kalau sobat ditanya, what are you going to do tonight? Kita bisa menjawab misalnya, I'll stay home and watch TV. Atau misalnya lagi, I'll do my homework tonight. Atau yang lain lagi misalnya, maybe I'll read some books. Kalau sahabat English Chat perhatikan, I will dalam beberapa kalimat tadi itu disingkat menjadi I'll. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan cara yang kedua, yaitu yang biasa disebut dengan be, going to, dan kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Be di sini tentu bisa berupa am, is, atau are, tergantung pada subjeknya. Nah, berbeda dengan will, kalau kita menggunakan be going to, itu berarti bahwa
ketika orang bertanya kepada kita, misalnya, "What are you going to do tonight?" Nah, sebelum orang bertanya itu, kita memang sudah punya rencana. Rencana itu tidak muncul secara spontan. Kita memang sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum ada orang bertanya. Nah, dalam konteks seperti inilah kita akan menggunakan be going to. Misalnya begini, kalau ada orang bertanya ini ya, "What are you going to do tonight?" "I'm going to email a friend." Nah, ketika kita mengatakan I'm going to email a friend, itu berarti sebelum orang bertanya kepada kita, kita memang sudah punya rencana itu. Kita sudah punya niat untuk melakukan itu. Dengan kata lain, ide untuk mengirim email itu tidak muncul secara spontan. Dan dalam percakapan sehari-hari, I am itu sering kali disingkat dengan I'm. Beberapa contoh lainnya seperti ini misalnya. I'm going to watch TV tonight. Atau I'm going to see a movie tonight. Atau I'm going to read some books tonight. Perlu sahabat English Chat perhatikan bahwa kalau kita menggunakan be going to semacam ini, itu belum merupakan rencana yang fix. Belum merupakan rencana yang pasti. Kalimat-kalimat itu tadi, itu hanya menunjukkan bahwa kita itu punya intensi, bahwa kita punya maksud, bahwa kita punya niat untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, cara ketiga atau pola yang ketiga yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan future plans adalah be diikuti dengan verb ing atau bentuk kata kerja ing. Sahabat English Chat mengenalnya sebagai present continuous tense, yang memang biasanya itu dipakai untuk mengungkapkan makna bahwa sesuatu sedang terjadi saat ini. Tetapi, pola ini juga bisa dipakai untuk mengungkapkan future plans. Berbeda dengan will dan be going to, kita menggunakan be diikuti dengan verb ing atau kata kerja bentuk ing untuk mengungkapkan apa yang disebut sebagai arrangement atau fixed arrangement. Jadi ini bukan sekedar niat atau sekedar intensi untuk melakukan sesuatu, tetapi memang sudah rencana yang pasti. Misalnya begini, kalau ada teman itu bertanya, "What are you going to do this weekend?" Apa yang akan kamu lakukan akhir minggu ini? Atau apa rencanamu akhir minggu ini? Kita bisa menjawab dengan menggunakan pola ini tadi. "Well, I'm seeing a movie this weekend." Atau "I'm seeing a movie with a friend this weekend." Saya akan nonton film dengan seorang teman akhir minggu ini. Nah, kalau kita mengatakan I'm seeing a movie, rencana yang kita buat, kita putuskan, itu sudah fixed, sudah pasti. Yang dimaksud dengan pasti itu adalah kita sudah melakukan beberapa hal untuk memastikan rencana itu terjadi. Misalnya, kita sudah membeli tiket, atau kita sudah janjian dengan seorang teman, dan dia mengatakan ya.
dia akan nonton film dengan kita. Kalau kita sudah membeli tiket dan kita sudah janjian dengan seorang teman dan teman ini mengatakan ya akan nonton bersama kita, itu artinya rencana itu memang sudah diatur supaya itu terjadi. Nah, contoh yang lebih jelas barangkali bisa dilihat dalam contoh kalimat ini. I'm getting married this November. Saya akan menikah bulan November ini. Nah, kalau kita menggunakan I'm getting married, bukan I will get married, atau I'm going to get married, itu berarti ini adalah rencana yang sudah fix. Artinya, beberapa hal sudah dilakukan untuk memastikan bahwa rencana ini terjadi. Misalnya, cateringnya sudah dipesan, tempat untuk pernikahannya sudah di-booking, undangan juga sudah disebar. Ya. Nah, hal-hal yang kita lakukan ini itu menandakan bahwa rencana pernikahan itu sudah fixed. Bukan sekedar niat, bukan sekedar intensi. Supaya lebih jelas, coba kita bandingkan 3 kalimat ini. I will visit a friend. I'm going to visit a friend. Dan I'm visiting a friend. Kalau kita mengatakan I will visit a friend, keputusan atau ide soal berkunjung ke rumah teman ini munculnya spontan saat kita ditanya. Kalau kita mengatakan I'm going to visit a friend, artinya keputusan untuk mengunjungi teman ini memang sudah dibuat sebelum kita ditanya atau sebelum kita mengungkapkannya. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa ide ini tidak muncul secara spontan. I'm visiting a friend itu artinya rencana yang sudah pasti. Artinya kita sudah melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa rencana ini terjadi. Misalnya kita sudah menelpon teman kita itu dan mengatakan pada dia dan dia setuju bahwa kita akan mengunjungi dia. Atau kita sudah melakukan packing misalnya, kalau kita mau pergi bersama-sama dengan keluarga untuk mengunjungi teman ini. 3 pola ini bisa kita pakai dalam konteks masing-masing dan mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada sahabat-sahabat English Chat semua. Sampai jumpa di video berikutnya.